Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Raja Iblis Agung berkata, "Yah, aku tahu, perintah akan digandakan, dan kemudian saya akan mengirim pasukan iblis untuk melanjutkan, melecehkan alam dewa kaos dan alam dewa Siyuan, membuat perbatasan dua alam dewa utama gelisah," ucap Iblis Agung. Anak ini patuh. Setelah Komandan Tianmo berkata, matanya sedih, "Ayah, Jin Er ditangkap hidup-hidup oleh kultivator dari alam dewa Hongmeng, dan sekarang aku takut dia sudah tidak hidup. Kapan kita akan membalas dendam untuk Jin Er?" ucap Komandan Iblisem. Jin Er di mulutnya adalah putra satu-satunya, wakil Komandan Tianmo. Sekarang telah dibunuh oleh Tan Yun. Raja Iblis Agung mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketika kita dipromosikan menjadi dewa leluhur dan Marsekal Xiao dipromosikan menjadi penguasa surga, kita akan menyerang alam dewa Hongmeng terlebih dahulu, dan membiarkan semua makhluk dari alam dewa Hongmeng dikuburkan bersama Jin Er," ucap Iblis Agung. Waktu berlalu, dan 1 tahun lagi berlalu. Di ujung timur laut alam semesta ekstrateritorial, ada lembah ajaib yang megah, yaitu lembah Dewa Api. Ada banyak benih api di lembah dewa, dan ada banyak benih api tingkat tinggi. Di luar lembah Dewa Api, sebuah kota raksasa dibangun, menghalangi pintu masuk ke lembah dewa. Nama kota ini adalah Xiao Cheng yang didirikan oleh Marsekal Xiao. Di bawah gerbang Xiao Cheng, ada jutaan pasukan iblis yang ditempatkan, dan orang yang duduk di Xiao Cheng adalah seorang wanita manusia yang cantik. Dia tidak lain adalah Bai Lianer yang dulu dikenal sebagai wanita tercantik di 9 surga Hongmeng. Sekarang Bai Lianer adalah dewa alam abadi tingkat 9, dan dianggap sebagai dewa Baili oleh iblis kosmik luar angkasa. Alasan mengapa dia dapat dipromosikan ke alam abadi tingkat 9 di alam semesta ekstrateritorial tanpa esensi langit dan bumi adalah karena ada semacam batu ajaib di alam semesta ekstrateritorial yang mengandung esensi ilahi yang agung dan murni. Bai Lianer, Xiao Yutian, dan manusia yang dibawa oleh Xiao Yutian ke alam semesta ekstrateritorial semuanya diangkat dengan menyempurnakan batu ajaib esensi ilahi. Xiao Cheng hari ini dijaga ketat, karena ada 2 api ajaib yang dibutuhkan Xiao Yutian di lembah api iblis di belakang Xiao Cheng. Wosh, wosh. Pada saat ini, 2 berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun dan Yuyan, yang menyamar jadi dewa leluhur kaos, dan dewa leluhur Siyuan. Di luar Xiao Cheng, seorang jenderal iblis besar yang menjaga Xiao Cheng memandang 2 yang muncul di depannya, wajahnya sangat berubah, dan dia berteriak dengan ngeri, "Dewa leluhur Siyuan dan dewa leluhur kaos ada di sini. Tidak ada yang boleh membuka gerbang kota, atau buka formasi pertahanan besar." Suara Jenderal Inlis berhenti tiba-tiba, dan dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sinar pedang dengan bau darah menebas kepalanya. "Dewa leluhur kaos, bunuh mereka semua, lalu kita akan memasuki kota dan pergi ke lembah Dewa Api Iblis untuk merebut api," ucap Tan Yun. Tan Yun berpura-pura menjadi suara lama dewa leluhur Siyuan. Dia selesai berbicara, dia memegang pedang dan menghadapi pasukan jutaan iblis di bawah gerbang kota. Oke, Yuyan mengorbankan pedang piala yang diberikan Tan Yun padanya sebelumnya, dan dia dan Tan Yun memasuki pasukan jutaan iblis. Setiap kali Tan Yun dan Yuyan mengayunkan pedang mereka, puluhan iblis ditelan oleh cahaya pedang, dihancurkan sampai mati. Tidak ada keraguan bahwa jutaan iblis surgawi tidak selemah semut di hadapan para dewa Tan Yun dan para dewa Yuyan. Puci-puci, bang bang bang, darah menodai kehampaan, dan tunggul besar terbang ke bawah dalam darah, dan tubuh iblis yang terkenal ditelan oleh cahaya pedang dan berubah menjadi awan darah. "Kami bukan lawan mereka, lari, lari." Segera, iblis yang masih hidup meraung ke langit satu demi satu, mencoba melarikan diri. "Yuyan, biarkan mulut terbuka, dan biarkan mulut hidup ini mendominasi kota sihir untuk melaporkan berita," kata Tan Yun. "Iya." Yuyan mengangguk, dan dia dan Tan Yun terus membantai iblis itu. Pada saat ini, di menara, wanita berpakaian putih dengan nama seperti bunga seperti batu giok dan Raja Dewa 9 tingkat berbalik dan terbang menuju kedalaman Xiao Cheng dengan ekspresi panik. Sesaat kemudian, wanita berbaju putih itu melakukan tendangan voli dan mendarat di luar istana antik, bergegas ke aula utama,
memandang Bai Lianer yang sedang duduk bersila di aula, dan berkata dengan ekspresi panik, "Kakak, hal besar, ini buruk," ucap wanita itu. "Junior ketiga, ada apa? Mengapa panik?" ucap Bai Lianer membuka matanya yang indah saat bulu matanya yang panjang bergetar. Saudari ketiga di mulutnya adalah wanita berbaju putih bernama Huaya di depannya. Wajah Huaya pucat dan wajahnya pucat. "Kakak, dewa leluhur Si Yuan dan dewa leluhur Kaos telah membunuh di luar kota." "Kakak, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" ucap Huaya. Mendengar ini, Bai Lianer tiba-tiba berdiri dengan ekspresi muram di wajahnya. "Apa yang kamu katakan? Dua dewa leluhur yang agung ada di sini," ucap Bai Lianer. "Iya, kakak," Huaya cemas. "Dua leluhur besar dewa pasti datang untuk api iblis Tuan," ucap Huaya. Bai Lianer Sen dia menghela nafas lega. "Saudari junior ketiga, formasi pertahanan Xiao Cheng dibentuk oleh tuan kita. Bahkan dua leluhur besar mungkin tidak dapat menerobos dalam 2 tahun. Cepat melarikan diri dari jalan rahasia di kota, pergi ke kota iblis, dan beritahu Tuan, Raja Iblis Agung, biarkan mereka datang," ucap Bai Lianer. Huaya berkata dengan cemas, "Kakak, ayo pergi bersama. Kalau dua dewa leluhur besar menerobos formasi besar, Tuan dan Raja Iblis besar belum datang, apa yang harus Anda lakukan?" ucap Huaya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan menjaga diriku sendiri," Bai Lianer mendesak. "Jangan kaget, ayo pergi," ucap Bai Lianer. "Baiklah," Huaya mengerutkan bibir merahnya dan naik mengambil langkah maju, air mata mengaburkan pandangannya, dan dia memeluk Bai Lianer. "Kakak, di hatiku, kamu bukan hanya kakak perempuanku, tetapi juga saudara perempuanku. Kamu berjanji padaku tidak akan terjadi apa-apa," ucap Huaya. "Yah, aku berjanji padamu." Bai Lianer tersenyum dan menghapus air mata dari wajah Huaya, dan mendesak, "Ayo pergi," ucap Bai Lianer. "Kakak, hati-hati," ucap Huaya. Setelah Huaya pergi, Bai Lianer terbang keluar dari aula utama dan terbang menuju gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika pertahanan kota tidak dijamin, dia akan melarikan diri terlebih dahulu. Jika api ajaib Xiao Yutian hilang, apa hubungannya dengan dirinya sendiri? Tidak lama kemudian, Bai Lianer terbang ke langit dan mendarat di menara kota, melihat ke bawah, mayat iblis menumpuk seperti gunung di bawah gerbang kota. Di depan mayat iblis, ada dewa leluhur Si Yuan, dewa leluhur Kaos. Ketika Bai Lianer hendak berbicara, Tan Yun mengangkat penyamarannya dan kembali ke penampilannya yang tampan. "Tan Yun, ini kamu," ucap Bai Lianer segera melebarkan matanya yang indah dengan kegembiraan di matanya. "Yah, ini aku," ucap Tan Yun tersenyum sedikit, dan sekali lagi berubah menjadi penampilan lama dewa leluhur Si Yuan. Bai Lianer mengeluarkan token, dan token itu memancarkan tirai cahaya yang menyelimuti gerbang kota. Segera, gerbang kota terbuka. Setelah Tan Yun dan Yuyan memasuki gerbang kota ditutup kembali. Wosh! Rok Bai Lianer berkibar dan dia mendarat di depan Tan Yun. Dia memandang Changsun Xuanqi yang tertua dan berkata, "Apakah dia juga menyamar?" ucap Bai Lianer. "Iya." Tan Yun berkata, "Dia adalah istriku, Yuyan," ucap Tan Yun. Lalu, Tan Yun memandang Yuyan dan berkata, "Ini adalah Bai Lianer yang aku sebutkan kepadamu," ucap Tan Yun. Yuyan tersenyum dan berkata, "Saudari Yaner sangat cantik," ucap Yuyan. "Kakak mengolok-olokku." Bai Lianer ying-ying tersenyum dan berkata, "Tan Yun, apakah kamu di sini untuk mencari api?" ucap Bai Lianer. "Iya," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu tahu api sihir tingkat tinggi apa yang ada di lembah Dewa Iblis?" ucap Tan Yun. "Iya." Bai Lianer berkata, "Dua api terpenting yang dihargai Xiao Yutian ada di lembah Dewa Api dan Api. Satu adalah api sihir es tertinggi dengan atribut es, dan yang lainnya adalah sihir misterius tertinggi nyalakan dengan atribut api. Kedua api iblis itu ada di dewa leluhur tingkat lanjut. Oleh karena itu, Xiao Yutian enggan untuk memurnikannya. Dia berencana untuk menunggu dua api iblis besar itu maju sebelum memperbaikinya menjadi api yang sebenarnya," ucap Bai Lianer. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, sangat bersemangat. "Hahaha, bagus, bagus, kedua api iblis itu milikku," ucap Tan Yun. "Tan Yun, aku akan membawamu ke lembah iblis untuk menemukan dua iblis besar itu," kata Bai Lianer.
Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengikuti Bai Lianer ke lembah Dewa Api dan Api, melewati pegunungan yang menutupi langit dan matahari, dan menuju kedalaman lembah Dewa. Dalam perjalanan, Tan Yun berkata, "Yaner, pergilah bersamaku kali ini, kamu tidak perlu tinggal di alam semesta luar bumi sekarang," ucap Tan Yun. "Tapi aku khawatir setelah kembali ke alam Dewa Hongmeng, Dewa Lingxia tidak akan membiarkan aku pergi," ucap Bai Lianer. "Yaner, aku baru saja akan memberitahumu tentang Lingxia dan Dewa Chaos, mereka sudah mati. Sekarang, aku sudah membantumu membalas dendam," ucap Tan Yun. "Bagus," Bai Lianer bersemangat. Pada awalnya, Dewa Chaos ingin menghina dirinya sendiri, dan Lingxia juga mengatakan bahwa dia merayu suaminya dan ingin membunuh dirinya sendiri, jadi dia terpaksa melarikan diri ke alam semesta ekstrateritorial. Sekarang mereka berdua sudah mati, dia akhirnya bisa kembali ke alam Dewa Hongmeng secara terbuka. "Tan Yun, alam Dewa Hongmeng telah diambil kembali olehmu kan?" ucap Bai Lianer bertanya. "Iya," Tan Yun mengangguk. "Yah, aku akan pergi bersamamu," Bai Lianer berkata setelah jeda. "Tan Yun, bisakah aku membawa saudara perempuan lain yang baik untuk pergi?" ucap Bai Lianer. "Tentu saja," kata Tan Yun tanpa ragu-ragu. "Oke, tunggu aku di sini, aku akan menemukannya dan kembali," ucap Bai Lianer. Setelah Bai Lianer meninggalkan kalimat, dia dengan senang hati berbalik dan terbang menuju Xiao Cheng. Yuyan menatap Li yang menghilang di ujung langit, memandang Tan Yun dan berkata sambil berpikir, "Suamiku, aku selalu merasa bahwa Yaner tertarik padamu," ucap Yuyan. "Bagaimana mungkin?" ucap Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Suamiku, ini adalah intuisi seorang wanita, tidak mungkin salah," Yuyan menegaskan. "Ada juga Murong Sishi, Zenji, Fang Ziqing, mereka semua harus memiliki titik lemah untukmu," ucap Yuyan. Tan Yun terdiam lama setelah mendengar kata-kata, "Aku sudah cukup, aku percaya Sishi dan yang lainnya akan menemukan rumah mereka sendiri," ucap Tan Yun. "Bagaimana dengan Ziyan?" kata Yuyan. "Apa, Ziyan?" ucap Tan Yun mengerutkan kening. "Iya, Ziyan sangat mencintaimu," kata Yuyan. "Mustahil," ucap Tan Yun. Kerutan dan senyum Ziyan muncul di benak Tan Yun, dan dia berkata, "Aku sudah mengenal Ziyan selama 50.000 tahun, jika dia menyukaiku, aku belum tahu." "Yuyan, itu tidak mungkin," ucap Tan Yun. Ketika Yuyan ingin mengatakan sesuatu, dia tidak pernah mengatakannya. "Kalau begitu, aku sudah terlalu banyak berpikir," ucap Yuyan. Yuyan tahu bahwa Ziyan sangat mencintai Tan Yun, karena Tang Mengyi memberitahunya dan Ahen Subing tentang hal ini. Yuyan mengetahui dari Tang Mengyi bahwa Ziyan telah kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil, dan dia selalu memandangnya dengan senyum cerah ketika dia masih kecil. Yuyan juga belajar dari Tang Mengyi bahwa alasan mengapa Ziyan suka tertawa adalah karena di dalam hati Ziyan, orang tuanya tidak pernah meninggalkannya, dan orang tuanya telah mengawasinya dari langit. Jadi Ziyan ingin tertawa karena dia ingin orang tuanya melihatnya bahagia. Dia tidak ingin menunjukkan kesedihannya, hanya karena dia tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya. Tang Mengyi memberitahu Yuyan dan Sen Subing bahwa tujuannya adalah untuk membuat kedua saudara perempuan itu cocok dengan suaminya dan Ziyan suatu hari nanti. Dan Tang Mengyi memberitahu Yuyan dan Sen Subing untuk tidak memberitahunya bahwa Ziyan sangat mencintai Tan Yun. Memikirkan hal ini, Yuyan tersenyum, "Suamiku, aku menanyakan sesuatu padamu. Kuharap kamu bisa menjawab dengan jujur," ucap Yuyan. "Oke, katakan saja," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Jika Ziyan ingin menikahimu suatu hari, apa yang akan kamu lakukan?" kata Yuyan. Tan Yun tercengang, "Aku tidak pernah memikirkan pertanyaan ini," ucap Tan Yun. "Kalau begitu pikirkan sekarang," ucap Yuyan tersenyum. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Gadis lain tidak masalah, adapun Ziyan, jika dia benar-benar ingin menikah denganku, itu mungkin jika aku menikah dengannya," ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia masih sangat tertarik pada Ziyan, dan itu dianggap sebagai jatuh cinta untuk waktu yang lama. "Benarkah?" kata Yuyan. "Uhuk, aku hanya mengatakannya dengan santai," Tan Yun berkata dengan ekspresi malu, "Kangen beritahu Ziyan apa yang aku katakan hari ini. Kalau tidak, dia akan bertengkar denganku, dan aku tahu dia tidak mencintaiku," ucap Tan Yun. Yuyan tersenyum dan berkata, "Suamiku, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya," ucap Yuyan.
6 jam kemudian, pada tengah malam, langit penuh bintang dan bulan yang cerah ada di langit. Baili Yaner mengejar kembali Huaya yang telah melarikan diri dari Xiao Cheng, dan datang ke sisi Tan Yun. Tan Yun, dia adalah saudara perempuanku yang baik Huaya, ucap Baili Yaner memperkenalkan sambil tersenyum. Huaya berdiri di udara dan membungkuk dalam-dalam kepada dua Tan Yun, generasi muda telah melihat Tuan tertinggi Hongmeng dan Nyonya Agung, ucap Huaya. Tidak perlu terlalu sopan, kata Tan Yun. Huaya menatap Tan Yun dan berkata dengan penuh harap, Tuan tertinggi, Sister Baili mengatakan kepada saya bahwa Anda dapat melepaskan sutra racun spiritual di tubuh saya dan membantu saya keluar dari kendali Xiao Yutian kan, ucap Huaya. Tentu saja, kata Tan Yun. Mendengar ini, Huaya sepertinya memikirkan sesuatu, dan rona merah muncul di wajahnya yang hancur. Baru saja dalam perjalanan, Baili Yaner memberitahu Huaya bahwa jika Tan Yun ingin Tan Yun membantunya menyingkirkan sutra racun klan spiritual dari tubuhnya, Tan Yun akan menyentuh tubuhnya. Melihat perubahan di wajah Huaya, Tan Yun sepertinya melihat melalui kekhawatirannya, dan berkata melalui transmisi suara, apakah Yaner memberitahumu bahwa aku sedang dalam proses detoksifikasi dia saat itu, ucap Tan Yun. Iya. Huaya menggigit bibirnya, dia berkata, Tuan Agung, saya tidak keberatan, selama Anda dapat membantu saya menghilangkan racun, mulai sekarang, saya bersedia untuk tinggal di sisi Anda sebagai budak dan pembantu, ucap Huaya. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, kamu salah paham ketika saya berada di level rendah, saya tidak punya pilihan selain menyingkirkan racun Yaner dan menyentuh tubuhnya. Sekarang aku akan mendetoksifikasimu, dan aku bisa melakukannya di udara, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Huaya menarik napas lega. Ayo pergi, kumpulkan api ajaib dulu, dan ketika kamu kembali ke alam Dewa Hongmeng, aku akan mendetoksifikasimu, kata Tan Yun. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Baili Yaner, Tan Yun membutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai kedalaman lembah Dewa Iblis, dan berdiri di langit di atas gunung yang megah. Baili Yaner menukik bersama Tan Yun dan mereka bertiga, terbang ke sebuah gua besar, dan menemukan api iblis es tertinggi dan api iblis suan tertinggi. Tan Yun menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelubungi 2 api iblis utama dan memasukkannya ke dalam cincin surgawi. Alih-alih membiarkan api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan melahapnya dengan segera, dia berencana untuk menunggu 2 api iblis tertinggi di mangsa setelah dipromosikan ke dewa leluhur. Setelah Tan Yun memadamkan api dalam kegembiraan, dia dengan cepat meninggalkan garis tulisan tangan di dinding gua dengan pedangnya. Dia tertawa dan mengorbankan perahu Senzu, dan terbang keluar dari lembah Woshen Iblis bersama ketiga putrinya. Dalam perjalanan, Tan Yun bertanya, Yaner, apa ranah Xiao Yutian, Master Iblis Agung, dan Komanda Iblis sekarang? Dan seberapa kuat kekuatan iblis luar, ucap Tan Yun. Baili Yaner berkata dengan jujur, Xiao Yutian dipromosikan menjadi dewa leluhur 20.000 tahun yang lalu, dan sekarang aku khawatir dia berlari untuk kehormatan langit. Iblis Agung, pemimpin iblis, ayah dan anak semuanya binatang tertinggi. 12. Jumlah binatang ilahi telah mencapai 80, dan jumlah binatang surgawi telah melebihi 200. Jumlah binatang Raja Ilahi sekarang telah mencapai lebih dari 400, ucap Baili Yaner. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun serius, aku mengerti, sepertinya itu di luar alam semesta memang tidak bisa diremehkan, ucap Tan Yun. 9 bulan kemudian, di dominasi kota ajaib, di Grand Marshal's Mansion. Di aula besar, Xiao Yutian memandang seorang jenderal iblis yang berlutut di depannya, dan meraung, apa yang kamu katakan? Katakan lagi, ucap Xiao Yutian. Jenderal Iblis berkata, Dewa Leluhur Xiyuan dan Dewa Leluhur Kaos telah tiba di Xiao Cheng, dan niat mereka adalah untuk merebut api ajaibmu dari Grand Marshal, ucap Jenderal Iblis itu. Xiao Yutian meledak dalam kemarahan, aku sangat marah, ucap Xiao Yutian. Dengan kemarahan yang tak ada habisnya, Xiao Yutian berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari aula, dengan cepat menyapu keluar dari Grand Marshal's Mansion, datang ke Great Demon Lord's Mansion, dan menemukan Great Demon Lord dan Heavenly Demon Chief. Raja Iblis Agung, jangan mundur, Xiao Yutian berkata dengan cemas, Dewa Leluhur Xiyuan dan Dewa Leluhur Kaos pergi ke lembah Dewa Api Iblis untuk mengambil api iblisku. Jika tidak ada api iblis es tertinggi, iblis yang misterius tertinggi,
api sejati hidupku tidak dapat ditingkatkan, jika tidak dapat ditingkatkan, aku tidak dapat memperbaiki pil dewa leluhur. Tanpa pil penghancur leluhur, itu akan menjadi sangat sulit bagiku untuk dipromosikan menjadi penguasa surga dalam waktu 40.000 hingga 50.000 tahun, ucap Xiao Sutian. Raja Iblis Agung dengan tegas berkata, sialan dua leluhur besar, jika mereka berani mengambil api iblismu, saudara Xian, mereka pasti tidak akan terlihat baik untukmu. Saudara Xiao Xian, ayo pergi, Jinsa dan aku akan menemanimu ke Xiao Cheng, ucap Raja Iblis Agung. Setelah itu, 3 kultivator naik ke udara, berubah menjadi 3 balok, dan menghilang ke langit di timur laut. Dengan kecepatan 3 kultivator, mereka tiba di luar Xiao Cheng hanya dalam 1 bulan. Xiao Yutian bergidik ketika dia melihat mayat iblis menumpuk di luar kota, tetapi ketika dia melihat bahwa formasi pertahanan Xiao Cheng masih utuh, dia tiba-tiba tertawa, hahaha, ahahaha. Lihat, apakah Anda melihat bahwa formasi pertahanan dan kota, gerbangnya utuh, tampaknya Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Kaos tidak memasuki kota, L. Dan 2 api iblis di lembah Dewa Api Iblis pasti masih ada di sana, lihat, itu hanya alarm palsu, ucap Xiao Sutian. Iblis Agung tersenyum dan berkata, yah, tidak apa-apa, jika api ajaib hilang, itu akan berdampak besar pada peningkatan Xiao Xiandi, ucap Iblis Agung. Ya, Xiao Yutian berkata, saudara Iblis Agung, karena kita semua ada di sini, kenapa kamu tidak menemaniku masuk dan melihat api ajaib itu, ucap Xiao Sutian. Tidak masalah, kata Iblis Besar sambil tersenyum. Setelah itu, Xiao Yutian dengan mudah membuka formasi pertahanan, dan terbang ke Xiao Cheng bersama Great Demon Lord dan Heavenly Demon Commander. 1 orang dan 2 binatang pertama kali tiba di istana tempat Baili Yaner dan Huaya tinggal, dan menemukan bahwa istana itu kosong. Raja Iblis Agung, tampaknya mereka sangat ketakutan sehingga mereka berlari untuk hidup mereka melalui jalan rahasia di kota ketika mereka melihat Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Chaos, ucap Xiao Sutian. Di kedalaman lembah vulkan iblis, dia terbang ke gua raksasa di Xiongfeng. Ketika Xiao Yutian mengetahui bahwa api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi telah hilang, kepalanya tenggelam, dan matanya yang keruh menunjukkan kecemasan. Di mana api iblisku, di mana api iblisku, ucap Xiao Sutian. Saudara Xiao Xian jangan khawatir, pasti 2 muridmu yang memindahkan api ajaib itu, kata Iblis Agung itu. Iya, Paman Xiao, suara komandan iblis tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke garis-garis tulisan di dinding gua dan berkata, Paman Xiao, lihat itu, ada kata-kata di sana, ucap komandan iblisem. Ketika Xiao Yutian melihat dinding gua, itu setelah garis tulisan tangan yang diukir dengan pedang, paru-paruku akan meledak karena marah. Tapi aku melihat ukiran di dinding gua. Xiao Yutian, dengarkan kedua muridmu, api iblis es tertinggi dan api iblis tertinggi ini milikmu. Itu untukku, hahaha, terima kasih, terima kasih. Juga, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan kedua muridmu, Dewa Leluhur tidak hanya tidak akan menyakiti mereka, tetapi juga akan membantu mereka menyingkirkan kitab suci racun ras roh di tubuh mereka. Terima kasih kepada 2 muridmu, kamu memberitahu leluhur bahwa ada 2 api besar di sini, jika tidak, leluhur mungkin tidak dapat menemukannya. Penanda tangan, nenek moyang leluhur. Menatap tulisan tangan di dinding gua, wajah Xiao Yutian memerah, bagian atas tubuhnya diluruskan, seteguk darah keluar, dan dia meraung. Baili Yaner dan Huaya, 2 pengkhianat ini, bajingan, ucap Xiao Sutian. Puff, puff. Xiao Yutian meraung dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menjadi gila. Raja Iblis Agung, mata Xiao Yu pecah dan berkata, kita harus mengambil kembali api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi. Jika tidak, sebelum kosmos dihancurkan, akan sulit bagiku untuk dipromosikan menjadi penguasa surga, dan saya tidak dapat dipromosikan. Bagaimana kita menaklukkan 3 dunia dewa dan mendapatkan kembali hati dari 3 dunia, ucap Xiao Sutian. Mendengar ini, Raja Iblis Agung menggertakkan giginya dan berkata, oke, mari kita kembali ke Dominion Demon City segera, siapkan seluruh pasukan, dan serang alam Dewa Si Yuan terlebih dahulu, ucap Iblis Agung. 2 tahun kemudian, Tan Yun sedang menuju ke kedalaman pegunungan Chaos, bersiap untuk kembali ke alam Dewa Hongmeng melalui penghalang alam Dewa yang lemah. Pada saat ini, Raja Iblis Agung,
Komandan Iblis Surgawi, dan Marsekal Besar Xiao, 3 kultivator memimpin pasukan puluhan miliar iblis surgawi dan meninggalkan kota iblis dari alam leluhur dengan cara yang perkasa, dan berbaris. Musim berganti, 1 tahun 3 bulan telah berlalu. Tan Yun yang mendapat api ajaib, dalam suasana hati yang sangat baik dan Yuyan. Ketika mereka muncul di luar kota ilahi Hongmeng, dia mengerutkan kening dan menemukan bahwa di bawah gerbang kota, orang tuanya, kakeknya, Suan Yuanru, Nangong Yukin dan istri lainnya, dan Sue Zian, Shen Suzhen dan yang lainnya tampak cemas. Di antara kerumunan, hanya ada satu sosok yang paling dikenal Tan Yun, yaitu Shen Subing. Kecuali Shen Subing, semua orang ada di sini. Terutama mata Feng Jingru dan Shen Suzhen merah, dan masih ada air mata basah di wajah mereka. Melihatnya, firasat buruk muncul di hati Tan Yun. Wosh, wosh. Tan Yun dan Yuyan terbang ke udara dan mendarat di luar gerbang kota. Yuner, kamu kembali, ucap Feng Jingru memandang Tan Yun, matanya dipenuhi air mata keruh, dan dia tidak bisa menahan tangis. Yuner, wo, Subing dibawa pergi, ucap Feng Jingru. Shen Suzhen memandang Tan Yun dan menangis. Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Wo, saudara perempuan saya dibawa pergi. Wo, ucap Shen Suzhen. Pada saat ini, ada juga perasaan yang dalam, kesedihan di mata orang lain berwarna. Boom! Tan Yun merasa pusing untuk sementara waktu, dia menahan kepanikannya dan bertanya, Ibu, Suzhen, jangan menangis, katakan padaku apa yang terjadi. Di alam Dewa Hongmeng ini, masih ada orang yang berani bergerak, orang-orang istri saya, setelah membiarkan saya menangkapnya, saya pasti akan menghancurkannya menjadi puluhan ribu keping, ucap Tan Yun. Yuner, orang yang mengambil Subing bukan dari alam Dewa Hongmeng, ucap Feng Jingru. Ketika Feng Jingru berbicara, sepertinya memikirkan sesuatu, pipi yang keriput tiba-tiba menjadi pucat, seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, ucap Shen Suzhen tersedak. Oke, katakan padaku dengan cepat, Tan Yun mendesak. Ibuku berkata bahwa orang yang membawa Subing pergi bukan dari alam Dewa Hongmeng, jadi menurutmu siapa? Apakah itu Dewa Leluhur Kaos? Siapa itu, atau Dewa Leluhur Si Yuan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, di dalam hati Tan Yun dan Yuyan, pasti ada dua dewa kuat yang telah menemukan pesona alam dewa yang lemah di ujung utara alam Dewa Hongmeng dan memasuki alam Dewa Hongmeng, dan membawa Subing. Memikirkan hal ini, Tan Yun sangat marah dan cemas. Namun, kata-kata Shen Suzhen selanjutnya mematahkan kesadaran Tan Yun dan membuatnya merasa ngeri. Shen Suzhen berkata dengan wajah pucat, Tan Yun, orang yang membawa saudara perempuanku pergi bukanlah seseorang dari alam Dewa Si Yuan, alam Dewa Kaos, atau iblis dari alam semesta ekstrateritorial. Shen Suzhen menunjuk ke langit di atas kepalanya, keretakan kehancuran hitam seperti jurang, dan gemetar, itu diambil oleh seorang pria parubaya mengenakan jubah warna-warni. Pria parubaya dengan jubah warna-warni keluar dari celah kehancuran, lalu mengambil adikku dan memasuki celah kehancuran dan menghilang, ucap Shen Suzhen. Apa yang kamu katakan? Seorang pria parubaya mengenakan jubah warna-warni keluar dari celah kehancuran dan membawa Subing pergi. Bagaimana ini mungkin? Retakan kehancuran, bahkan tubuhku yang kuat tidak berani masuk. Siapa pria berjubah warna-warni? Bagaimana dia bisa keluar dari situ? Dan di celah kehancuran, bagaimana mungkin pria berjubah warna-warni itu keluar? Ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun sedang benar-benar terpana. Shen Suzhen menyeka air matanya dan berkata, Tan Yun, apa yang aku katakan itu benar, memang ada seorang pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa pergi adikku. Setahun yang lalu, aku dan adikku merasakan penghalang dunia manusia dan alam segala sesuatu, kami meninggalkan kota luar kota ilahi Hongmeng bersama-sama untuk melewati malapetaka. Ketika kami melewati kesusahan, kami merasa ada sepasang mata di langit, mengawasi kami, dan kami pikir itu adalah ilusi pada saat itu. Ketika kami datang ke kota ilahi Hongmeng ketika kami berada di luar kota, pria parubaya berjubah warna-warni melangkah keluar dari celah kehancuran. Ketika saya dan saudara perempuan saya ingin menyerang pria parubaya itu, kami ngeri mengetahui bahwa pria parubaya berjubah warna-warni itu kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Saudara perempuan saya dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan dari dia. Adikku dibawa pergi. Apa yang harus aku lakukan, Tan Yun?
Apa yang harus aku lakukan, ucap Shen Suzhen. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.